Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Laika Valerina Suprianto. Nomor NIM saya yaitu 55142297. Kelas A Arsitektur 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan menjalankan UTS saya yaitu Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara. Dosen pengampunya yaitu Ibu Syafriani STMR. Soal UTS-nya yaitu bab 1 sampai bab 7. Bab 1 yaitu pengertian arsitektur Nusantara. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu arki dan tekton. Arki artinya yang pertama, yang awal, sedangkan tekton artinya kokoh, tidak mudah roboh. Sedangkan Nusantara ialah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi, sebuah bentuk bahasa Jawa kuno yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, yaitu Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Secara morfologi, Nusantara merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa artinya pulau dan Antara berarti lain atau seberang. Sedangkan arsitektur Nusantara yaitu struktur bangunan yang dirancang dengan penerapan masih secara tradisional dan belum sama sekali terdapat rancangan yang mengikuti budaya luar. Bab kedua, memahami model-model sikap manusia sebagai subjek dalam arsitektur. Manusia berasal dari kata manu yang berarti berpikir, sedangkan alam semesta berasal dari kata alam yang artinya segala yang ada di langit dan bumi, sedangkan semesta berarti seluruh. Sikap manusia terhadap alam terdiri dari 3 tahap, yaitu satu mistis yang berhubungan dengan hal gaib, dan yang kedua antologi mulai keluar dari hal gaib, dan yang ketiga fungsional melakukan relasi dengan alam semesta tidak lagi berhubungan dengan alam gaib. Selain itu, sikap manusia terhadap alam antara filsafat timur dan barat memiliki perbedaan, di mana filsafat timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci, sedangkan filsafat barat menjadikan manusia dan alam sebagai objeknya. Bab yang ketiga yaitu jenis fungsi kebudayaan dalam arsitektur. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Arsitektur memiliki hubungan sangat erat karena keduanya saling beririsan. Hubungan antara arsitektur dengan kebudayaan dapat dilihat dari bagaimana manusia memandang makna ruang. Secara konseptual terdapat pemahaman berbeda tentang makna ruang dalam arsitektur antara pandangan barat dan timur. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena perbedaan kebudayaan. Dan bab keempat, kosmologi. Kosmologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos, yang berarti dunia, dan logos yang artinya ilmu. Kosmologi dibagi ke dalam 2 bagian yaitu mikrokosmos artinya dunia kecil manusia dan makrokosmos artinya dunia besar alam semesta. Hubungan kosmologi dengan arsitektur dapat dilihat pada hubungan manusia dengan alam yang dibagi ke dalam 2 kategori yaitu 1. Bahwa tubuh manusia dianggap sebagai penjelmaan alam semesta, dan yang kedua bahwa manusia sebagai pusat kerangka kosmis yang berorientasi ke titik kardinal dan sumbu vertikal. Bab kelima, mitologi dan simbol. Mitologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mythos yang artinya cerita atau kepercayaan. Simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu simbol yang berarti tanda, ciri, tahu, lambang yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang, yang dimana simbol-simbol tersebut selalu berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan mitologi dan simbol dengan arsitektur salah satunya ialah terdapat perbedaan antara penataan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Bab ke-6, religi dan ritual. Religi memiliki 2 definisi, yaitu religi merupakan agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Karena itu religi tidak bisa dijangkau oleh daya pikir manusia dan apalagi dicari kebenarannya. Yang kedua, religi merupakan variasi pemujaan, kepercayaan spiritual, dan sejumlah praktek hidup yang telah bercampur dengan budaya. Kedua, ritual berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata rite yang memiliki arti upacara atau tata cara yang selalu melibatkan agama dan magis dan mistis yang dimantapkan melalui tradisi sebagai perilaku tertentu secara formal. Hubungan ritual dengan arsitektur dapat dilihat pada proses membangun rumah, terutama pada penataan ruang yang sangat tergantung pada status religius dari penghuninya. Bab ke-7, sakral dan profan. Sakral dapat diartikan memiliki sifat pribadi atau private privasi, memiliki ruang yang khusus tidak dapat dicampuri oleh kepentingan lain. Profane memiliki sifat umum, publik atau general, dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain. Hubungan sakral dan profan dalam arsitektur sangat terlihat pada manifestasi nilai ruang dan tempat pada hunian. Salah satunya pada tata ruang arsitektur Jawa pada Keraton Yogyakarta. Itulah penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah kata yang bisa begitulah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.